Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Satrio Luhur Pambudi dengan NRP 0722040073. Saya dari kelompok 6 dan kelas TL1C. Perkenalkan, nama saya Rino Sandi Ramadan dari kelompok 6 kelas TL1C, NRP 0722040089. Perkenalkan, nama saya Reza Permana dari kelas TL1C kelompok 6 dengan NRP 0722040090. Perkenalkan, nama saya Wirangga Jakal Nurdiansyah. Saya dari kelas TL1C. Saya dari kelompok 6 dan NRP saya 0722040096. Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera yang memerlukan penanganan medis dasar, yaitu suatu tindakan perawatan yang didasarkan pada kaidah ilmiah ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh orang awam khusus yang dilatih memberikan pertolongan pertama. Tahapan utama pertolongan pertama adalah yang pertama penilaian keadaan, penilaian dini, pemeriksaan fisik, riwayat penderita, pemeriksaan berkala, dan terakhir pelaporan. Penilaian keadaan. Penilaian keadaan dilakukan untuk memperoleh gambaran umum mengenai apa yang sedang dihadapi, faktor pendukung dan penghambat pertolongan yang ada di tempat kejadian. Hal yang perlu diperhatikan: yang pertama, memastikan kondisi korban dan penolong aman untuk melakukan tindakan pertolongan pertama. Yang kedua, meminta orang di sekitar untuk tidak berkerumun di sekeliling korban. Yang ketiga, menelepon fasilitas kesehatan terdekat. Yang keempat, memperkenalkan diri ke korban dan orang yang di sekitar. Yang terakhir, mengamankan barang-barang korban. Penilaian dini. Hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, menentukan kasusnya, apakah kasus medis atau kasus trauma. Yang kedua, menentukan respon korban, bisa dengan indikator ASNT, singkatan dari awas, suara, nyeri, dan tidak respon. Mengecek tanda-tanda vital. Yang pertama adalah circulation. Jika korban sadar, dicek pada nadi radial, sedangkan jika tidak sadar, dicek pada nadi karotis. Yang kedua, airway. Jika tidak ada dugaan cedera pada leher, gunakan tekan dahi angkat dahu. Jika ada dugaan cedera pada leher, gunakan jaw thrust. Yang ketiga, breathing. Gunakan teknik lihat dengan rasakan LDR selama 5-10 dari hembusan nafas di hidung atau kembang kempisnya dada saat menarik dan mengembuskan nafas. Penilaian dini. Yang kedua, hal yang perlu dicatat yaitu denyut nadi normal atau tidak. Dewasa normalnya 60-90 kali denyut per menit. Frekuensi pernafasan normal atau tidak. Dewasa 12-20 kali per menit. Tekanan darahnya sistolik 1-140, diastolik 60-90. Suhu tubuh normal yaitu 37 derajat Celcius. Kondisi kulit normal lembab jika tidak terasa hangat dan warnanya kemerah-merahan. Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan seluruh anggota badan penderita yang dilakukan berurutan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pemeriksaan fisik meliputi 4 teknik dasar, yaitu yang pertama inspeksi, kedua palpasi, ketiga perkusi, dan keempat auskultasi. Kemudian tanda-tanda yang perlu ditemukan penolong antara lain yaitu perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri, dan bengkak. Penanganan luka dilakukan setelah melakukan pemeriksaan fisik. Resusitasi jantung paru (RJP) dilakukan pada penderita yang mengalami henti nafas. Hal ini dapat diketahui setelah pemeriksaan CAP. Tata laksana RJP antara lain: yang pertama, menentukan titik kompresi, yaitu 2 jari ke atas pada titik tengah tulang dada, memposisikan tangan pada titik pijatan yang digunakan adalah tumit tangan, memposisikan bahu penolong tegak lurus dengan tangan yang menekan,
melakukan pijat jantung dengan rincian tiap siklus 30 kali kompresi dan 2 kali nafas buatan, memeriksa nadi dan nafas. Penanganan luka terbuka. Luka terbuka dibedakan menjadi 3, yaitu pendarahan nadi, pendarahan vena, dan pendarahan rambut. Cara penanganannya adalah dengan tekanan langsung, elevasi. Hal lainnya yang bisa dilakukan adalah yang pertama, imobilisasi, kedua, kompres dingin, ketiga, torniket atau hanya sebagai alternatif terakhir. Penanganan patah tulang. Patah tulang dibedakan menjadi 2, yaitu patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Cara penanganannya adalah yang ada 2, yaitu imobilisasi dan pembidaian. Kemudian berbagai jenis bidai yang bisa digunakan antara lain yaitu bidai leher, bidai kayu, dan bidai darurat. Riwayat penderita. Riwayat penderita dapat diperoleh melalui wawancara dengan korban, keluarga, atau saksi mata. Sebelum bertanya, perkenalkan diri dan tanyakan identitas penderita. Riwayat yang perlu diketahui antara lain: K. Keluhan utama. Tanyakan gejala yang dialami oleh penderita. D. Obat-obatan yang diminum. Tanyakan apakah penderita sedang dalam proses pengobatan. M. Makanan atau minuman terakhir. Tanyakan apa dan kapan konsumsi makanan atau minuman terakhir. P. Penyakit bawaan yang diderita. Tanyakan riwayat penyakit yang dimiliki, contohnya jantung atau asma. A. Alergi yang dimiliki. Tanyakan apakah kejadian dipicu oleh alergi tertentu. K. Kronologis kejadian. Tanyakan kronologis kejadian sebelum terjadi kasus tersebut. Pemeriksaan berkala. Pemeriksaan harus diteruskan secara berkala selagi menunggu pertolongan dari tenaga medis sampai di tempat kejadian. Hal yang harus dicek secara berkala antara lain respon korban, tanda-tanda vital, penanganan luka, pemeriksaan fisik ulang, mengecek apakah ada luka yang belum tertangani. Pelaporan. Pelaporan harus dilakukan pada penolongan selanjutnya secara singkat dan runtun. Hal yang disampaikan saat pelaporan antara lain umur dan jenis kelamin, keluhan utama, tingkat respon, keadaan jalan nafas, frekuensi nafas, denyut nadi, pemeriksaan fisik yang penting, riwayat penderita yang penting, penalataksanaan luka, perkembangan lain yang dianggap penting.